Selamat malam Pak Danang, saya Stefani Cynthia Ernadi, NPM 221400030 akan menjelaskan tugas komputer programming tentang pembuatan program OOP yang bisa dijalankan melalui Excel. Yang pertama, saya menggunakan Visual Code untuk mempermudah pekerjaan saya. Sebelumnya saya menggunakan Notepad terlebih dahulu untuk membuat programnya. Tahap pertama itu kita import modul Pandas. Jadi kita perlu mengimpor modul Pandas karena modul Pandas itu adalah modul Python yang digunakan untuk mengolah data dalam bentuk data frame. Jadi sebelumnya kita masuk ke command prompt dulu. Di command prompt ini kita klik pip install Pandas. Setelah itu jangan kita silang, kita minimize dulu. Lalu baru kita nanti di program itu baru kita bisa klik import Pandas SPD. Kalau kita tidak klik pip install Pandas, itu tidak akan berjalan programnya. Yang selanjutnya, tahap selanjutnya itu ada kelas Accelerator. Jadi ada dua program yang saya buat di sini, ada FilePad dan Data Frame. FilePad itu pad ke file Excel yang akan ditulis. Jadi FilePad ini semacam cara mengimpor dari data pemrograman ini yang saya input di Visual Code ini, untuk ketika dijalankan dia bisa dijalankan juga di Excel. Jadi datanya tertulis di Excel gitu, sesuai dengan program yang sudah kita buat, inputan yang udah kita buat. Selanjutnya ada data frame. Data frame ini, jadi data yang kita tulis ini di program ini akan tertulis juga di Excel. Selanjutnya itu ada dua metode lagi yang saya pakai. Itu ada add data dan write to Excel. Add data itu yang add data ini itu digunakan untuk menambah data ke data frame. Jadi kalau kita mau nambah data, kayak misalnya kita nggak cukup untuk satu data, kayak misalnya ini, data 1, data 2, data 3, data 4, data 5. Kita kan menggunakan 5 data. Jadi kita harus menggunakan program dev add data save data dik. Kalau kita nggak menggunakan ini, maka program yang kita input ini nggak akan berjalan di Excel. Kalau yang write to Excel yang ini, itu metode yang digunakan untuk menulis data frame ke file Excel. Nah, jadi ini rumus-rumusnya nih, rumus lengkapnya, program lengkapnya ini semua. Dan untuk mendefinisikan Accelerator. Selanjutnya, tahap ketiga itu ada contoh penggunaannya. Jadi pada contoh ini kita bisa lihat nih ya, contoh penggunaan ini. Kita bisa lihat ada 5 data dictionary, yaitu ada data 1, data 2, data 3, data 4, data 5. Yang dimana setiap datanya itu ada nama, usia, pekerjaan, dan genre musik yang disukai. Jadi setiap data dictionary ini berisi data-data mereka masing-masing. Jadi selanjutnya kita tuh membuat objek accelerator. Nih, ini objek accelerator kita. Kita buat program ini untuk ketika mengimpor data ini, ketika nanti dia sudah berhasil masuk ke Excel, maka nama Excel kita, data file Excel kita itu adalah yang kita buat ini, Stefani. Nah, jadi program ini itu adalah objek yang memiliki path ke file Excel yang akan ditulis. Jadi yang kita tulis ini nanti akan masuk juga ke Excel. Kemudian kita menggunakan ada apa lagi? Add data. Nih, Accelerator add data 1 sampai data 5. Itu untuk menambahkan data ke data frame. Jadi metode ini menerima satu argumen, yaitu data dictionary. Setelah semua data ini ditambahkan ke data frame,
kita tuh menggunakan metode yang namanya itu write to Excel. Itu untuk menulis data frame ke file Excel. Metode ini menerima satu argumen yaitu path ke file Excel. Jadi itu sekian dari penjelasan saya. Ketika program ini sudah kita jalankan semua, udah kita rasa benar, kita running. Nah, ketika kita running ada tulisan terjadi kesalahan babi. Kayaknya nih jadi kan udah selesai nih programnya, udah kita rasa benar, kita running pekerjaan kita. Setelah kita running, muncul kata data berhasil ditulis ke Stephanie XLSX, yang berarti pekerjaan kita sudah benar, program kita sudah benar dan sudah terinput di Excel. Gimana cara kita mengetahuinya? Itu kita cek dulu di dokumen. Ini kita copy dulu ya untuk mempermudah mencarinya. Kita copy. Kita masuk ke bagian desktop. Oke, langsung muncul. Nah, kita buka. Nah, ini semua data-data yang tadi sudah kita input dari pemrograman kita. Dari Excel Writer ya, namanya path, file path. Oke, maaf karena rumah saya masih pada main kembang api ya Pak, jadi berisik bunyinya. Oke, sekian penjelasan dari saya, terima kasih.